Halo teman-teman investor semuanya, di video kali ini saya ingin membahas 6 kategori saham yang diajarkan oleh Peter Lynch. Nah, Peter Lynch ini adalah seorang investor legendaris yang bisa mendapatkan return 29% CAGR di dalam 13 tahunnya dia menjabat sebagai fund manager di Fidelity Magellan Fund. Dan saya yakin kalau misalnya kalian bisa memahami 6 kategori saham yang diajarkan oleh Peter Lynch, cara berinvestasi kalian akan improve dengan luar biasa dan juga return dari portfolio kalian akan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, seperti apa 6 kategori saham itu akan kita bahas di dalam video kali ini setelah yang satu ini. Sebelum memulai lebih jauh, saya ingin mengingatkan kepada kalian ya, yang namanya saham artinya adalah bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian membeli saham ABCD, ya kalian ikut menjadi pemilik perusahaan ABCD tersebut, walaupun jumlahnya kecil. Ya misalnya kalian beli 1 lot, ternyata di luar sana ada 1 juta lot, berarti kepemilikan kalian adalah 1 dibagi 1 juta. Seperti itu simpelnya. Cuman kadang-kadang orang lupa kalau misalnya dia beli saham, dia ikut memiliki perusahaan tersebut. Kebanyakan orang malah membeli saham itu ya pokoknya saham ABCD bisa naik, atau hari ini saham DEFG itu bisa naik. Nah, kadang-kadang orang malah terjebak main tebak-tebakan harga dibandingkan melihat apakah bisnis perusahaan ini masih bagus, memiliki prospek ke depannya atau tidak. Ya, jadi sebelum kita memulai lebih jauh, kita harus pahami itu terlebih dahulu bahwa saham adalah bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Kalau misalnya kalian udah memahami saham adalah bagian kepemilikan suatu perusahaan ya, dan setiap perusahaan itu ada bisnisnya ya di belakangnya. Dan di setiap bisnis biasanya itu ada fase-fasenya. Yang pertama adalah fase introduction atau perkenalan. Jadi kalau misalnya perusahaan baru memperkenalkan suatu produk atau misalnya dia baru berdiri, nah itu namanya perkenalan. Kalau misalnya produk ini udah sukses di pasaran yang pertama, baru dia akan masuk ke fase yang kedua, yaitu bertumbuh. Nah kalau misalnya udah bertumbuh terus menerus sampai akhirnya mentok, marketnya udah habis, nah itu masuk ke dalam fase maturity. Nah kalau misalnya fase maturity udah sampai ya, terus growth-nya udah benar-benar nggak ada sama sekali, terus bisnisnya jadi lesu ya, nah itu masuk ke dalam fase yang namanya declining atau mulai menurun. Dan ini terjadi di banyak bisnis, bahkan hampir di semua bisnis ya. Kayak misalnya dulu disket, kalau misalnya teman-teman tahu ya, disket itu dulu sempat booming. Ya sempat booming, terus maturity, habis itu declining. Sekarang udah nggak dipakai lagi yang namanya disket, digantikan namanya CD. Nah CD digantikan sama yang namanya DVD. Yang namanya DVD mungkin belakangan ini sudah mulai tergantikan oleh yang namanya USB. Yang namanya teknologi terus berubah, sama juga dengan yang namanya bisnis. Yang namanya bisnis tidak tetap begitu-begitu aja, tapi kita harus terus update. Nah bisnis kalian sekarang sedang berada di tahap mana? Apakah di tahap introduction atau di tahap bertumbuh, atau sudah mature, atau malah sekarang udah decline? Nah kalian harus identifikasi bisnis kalian atau saham kalian itu sudah berada di posisi yang mana. Nah kita masuk sekarang ke dalam kategori bisnis yang pertama yang paling disukai oleh Peter Lynch, yaitu kategori fast grower. Nah fast grower ini biasa ciri-ciri perusahaan yang bertumbuh lebih cepat dari ekonomi, yaitu bisa mencapai 15 bahkan 20%. Bahkan kalau misalnya dia baru awal-awal banget, bertumbuh 50% itu bukan suatu hal yang mustahil. Ya itu kalau misalnya kita lihat dari grafik, itu dia posisinya ada di agak bawah dan dia akan menuju ke tahap atas. Jadi biasanya dia perusahaannya memiliki ciri yang perusahaan yang kecil. Ya perusahaan ini masih perusahaan kecil dan memiliki potensi atau memiliki pangsa pasar yang relatif minim dan punya potensi untuk bertumbuh yang luar biasa ke depannya. Jadi misalnya sekarang dia baru ada di kota Jakarta aja ya, dan dia bisa berekspansi ke kota-kota lain di Indonesia. Nah itulah salah satu ciri fast grower ini. Nah fast grower ini bisa suatu waktu gagal ya. Jadi belum tentu dia bisa sukses di Jakarta, dia bisa sukses di Surabaya atau di Medan atau di Samarinda atau bahkan di Denpasar ya. Jadi kalian perlu identifikasi, atau kadang-kadang kita perlu nunggu dulu nih, apakah dia sukses di Jakarta, bisa sukses juga di kota-kota lain. Itu hanya waktu yang bisa membuktikan apakah perusahaan ini bisa sukses
di kota-kota lain. Jadi fast grower ini bisa memberikan reward yang luar biasa, seperti berkali lipat gitu ya. Kalau Peter Lynch bilang bisa multi bagger ya, 10 bagger atau multi bagger. Tapi potensi untuk gagalnya juga cukup besar. Makanya di sini fast grower ini termasuk perusahaan atau saham yang memiliki tipe high risk high return ya. Tipe yang kedua adalah tipe middle grower atau Peter Lynch menyebutnya dengan stalwarts. Nah, biasanya dia produknya itu udah well established ya. Jadi produknya udah dikenal oleh masyarakat luas dan potensi pertumbuhannya udah mulai terbatas ya. Jadi dia udah hampir mengcover pasar di seluruh Indonesia. Tapi ya masih ada ruang pertumbuhan. Nah, biasanya pertumbuhannya ya relatif lebih cepat daripada ekonomi. Kalau misalnya ekonomi 5%, perusahaan ini bisa bertumbuh 10% ya. Jadi bisa 2 kali lipatnya, tapi nggak secepat perusahaan-perusahaan fast grower. Nah, perusahaan ini karena memang produknya udah established dan dikenal oleh masyarakat, resikonya lebih kecil daripada perusahaan-perusahaan yang fast grower. Tapi tentu returnnya juga tidak bisa sebesar kategori yang pertama tadi ya, atau fast grower. Paling nggak bisa memberikan return 30-40% dalam 1 tahun, atau mungkin rata-rata 20% memberikan return sahamnya. Kalau fast grower kan bisa multi bagger. Nah, tapi kalau stalwarts itu biasanya bisa 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun, itu udah cukup bagus. Nah, yang ketiga adalah slow grower ya. Jadi kalau misalnya perusahaan udah lewatin tahap startup, terus dia lewatin tahap pertumbuhan, yang berikutnya dia mulai masuk ke dalam tahap slow grower. Jadi dia udah mulai cover pasar ya di satu Indonesia, dan pertumbuhannya udah very limited. Jadi mungkin bisa nambahin volume atau naikin harga, tapi dia perusahaan ini ya udah bisa ditemui di mana-mana gitu, sehingga pertumbuhannya udah mulai terbatas. Dan umumnya perusahaan yang udah slow grower ini dia membagikan dividen dalam jumlah besar, atau dividen payout ratio-nya itu udah sangat besar, bahkan dividen payout ratio-nya bisa mencapai 100%. Nah, ciri-ciri perusahaan yang dividen payout ratio-nya 100% inilah yang boleh dikategorikan sebagai slow grower. Jadi kalau misalnya kita sebagai investor beli saham yang slow grower, ya kita ekspektasinya adalah dividen. Kalau perusahaan yang nggak membagikan dividen, terus perusahaannya bertumbuhnya lambat, ya buat apa gitu? Mendingan kita cari perusahaan yang middle grower atau fast grower. Kategori berikutnya mengesampingkan dari sisi pertumbuhan ya. Nah, ini ada namanya asset play. Nah, asset play ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan properti, kayak misalnya BSD gitu ya, dia beli lahan di daerahnya di Bumi Serpong Damai itu udah lama banget. Jadi dia mencatat aset di dalam laporan keuangannya itu berdasarkan waktu dia beli tanahnya itu. Nah, tapi kan sekarang udah berjalan berapa puluh tahun ya, sehingga harga tanahnya udah nggak sama lagi gitu sama waktu dia beli dulu. Harga tanah di pasaran sekarang tentu jauh lebih tinggi dibanding waktu BSD ini beli dulu. Nah, disinilah asset play mulai bermain. Jadi misalnya dulu si BSD beli tanah harganya 100.000 per meter persegi. Nah, sekarang harga tanahnya udah naik jadi 1 juta per meter persegi. Nah, itu nggak tercantum di dalam laporan keuangan ya biasanya ya. Nah, ini disinilah asset play, sehingga ada hidden value yang ada di saham BSD ini. Nah, inilah letak saham-saham asset play ini. Kategori berikutnya adalah kategori cyclical. Nah, kategori cyclical ini cukup menarik karena bisa memberikan reward multi bagger kepada para investornya. Jadi biasanya bisa ditemui pada saham-saham komoditas ya, komoditas seperti batu bara, nikel, timah, emas. Itu semuanya model-model komoditas. Kalau misalnya supply-nya lagi tinggi, harga produknya akan menjadi rendah, dan karena harga produknya rendah, kinerja perusahaan cyclical ini akan menjadi jelek. Nah, kalau misalnya supply-nya lagi rendah dan demand-nya lagi tinggi, harga produknya otomatis akan naik. Kalau harganya naik, kinerja perusahaannya juga akan naik. Nah, disitulah biasanya harga saham-sahamnya itu akan mengikuti. Ya, jadi kuncinya di saham-saham cyclical adalah membeli ketika depression, lalu menjualnya ketika boom. Jangan kebalikan ya. Kalau belinya ketika boom, jualnya ketika depression,
Nah, itu bahaya banget tuh. Kategori yang terakhir adalah kategori potential turnaround atau turnaround ya. Nah, ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan, bahkan bisa mengalami kebangkrutan, tapi mereka berhasil keluar dari kesulitan tersebut sehingga sahamnya bisa naik berkali-kali lipat. Nah, ini terjadi pada saham Apple. Pada tahun 1997 Apple itu terancam bangkrut. Tapi mereka berhasil keluar ya, berinovasi, keluar dari kesulitan, keluar dari kebangkrutan. Saham Apple ini naik berkali lipat, bahkan menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia ya. Nah, inilah contoh-contoh perusahaan yang potensial turnaround. Nah, kalian tinggal lihat lagi di Indonesia nih, perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi terancam bangkrut, tapi dia bisa keluar dari kesulitan. Nah, itulah saham-saham yang kemungkinan bisa menjadi multi-bagger dengan kategori turnaround ini. Jadi balik lagi ya, kalian mesti ingat saham adalah bagian dari suatu perusahaan. Kalian harus tahu apa yang kalian beli, kalian harus beli apa yang kalian tahu. Ya, sebelum kalian membeli sahamnya, kalian mesti identifikasi dulu. Saham ini sebenarnya masuk ke kategori mana. Jadi kalau misalnya kalian beli saham kategori slow grower, ya kalian nggak bisa expect return sahamnya itu sebesar saham-saham fast grower. Ya, atau misalnya kalian beli saham-saham fast grower terus kalian expect dividen, ya itu juga agak-agak nggak nyambung gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kalian beli saham cyclical tapi kalian expect-nya saham ini bisa seperti Stalwarts, ya itu juga kalian bisa kecewa gitu, karena saham-saham cyclical itu kalau turun itu bottom-nya bisa nggak kelihatan, terus kalau naik juga atasnya itu juga nggak kelihatan. Nah, dengan tahu kategori saham yang kalian beli, kalian akan lebih aware pada potensi return yang diberikan oleh saham tersebut. Dan tentunya yang pasti kalian harus mengedepankan resikonya terlebih dahulu. Ya, kalian harus tahu kalau beli fast grower atau beli cyclical atau potential turnaround itu resikonya lebih besar dibandingkan beli saham-saham kategori lainnya. Ya, kalau misalnya beli kategori saham yang udah stalwart atau produknya itu udah well established, tentu sahamnya itu memberikan resiko yang lebih kecil dibandingkan kalau misalnya kalian berinvestasi di fast grower ataupun cyclical ataupun turnaround. Oke, demikian video saya kali ini ya tentang 6 kategori saham yang diajarkan oleh Peter Lynch. Saya harap kalian bisa lebih mengerjakan pekerjaan rumah kalian sebagai investor sebelum membeli saham, lalu mengkategorikan saham-saham tersebut ke dalam kategorinya. Nah, kalau misalnya kalian udah mengkategorikan saham-saham tersebut, kalian udah lebih paham lah ini saham sebenarnya lagi di mana posisinya, dan kalian bisa lebih siap untuk menerima resiko dan juga rewardnya. Oke, saya yakin teman-teman semuanya kalau misalnya mengerti atau memahami 6 kategori saham ini yang diajarkan oleh Peter Lynch, kalian bisa mendapatkan return yang lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan kalian belum memahami kategori saham ini. Ya, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel saya dan follow Instagram saya di Pesan Saham. Jangan lupa juga untuk di komen ya, di komen dan di like. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Selamat berinvestasi.